pimpin menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, kita masuk pada step yang pertama, yaitu pembacaan skenario. Untuk Nurmalan, silakan. Baik, terima kasih. Seorang mahasiswa baru keperawatan Poltekkes Gorontalo yang sedang mengikuti Osimaru hari ketiga merasa badannya sangat lemas dan tubuhnya demam. Oleh panitia Osimaru dibawa ke Medical Center Poltekkes Gorontalo. Dari anamnesis didapatkan bahwa mahasiswa tersebut selama Osimaru mengurangi minum karena khawatir terlalu sering izin ke toilet. Pemeriksaan vital signs menunjukkan tekanan darah 100/70 mmHg, denyut nadi 110 kali per menit, respirasi 24 kali per menit, suhu tubuh 38,2 derajat Celcius, klien tampak pucat dan mukosa bibir tampak kering dan lemas. Silakan. Silakan. Mukosa. Baik, masih ada lagi? Silakan. Vital sign. Mungkin dari teman-teman ada yang tahu dari kata sulit yang kita dapat? Ya. Silakan. Anamnesis itu ialah suatu kegiatan wawancara antara pasien atau dengan keluarga pasien dan dengan dokter atau tenaga kesehatan lainnya. Masih ada lagi? Saya. Silakan. Baik, kemudian ada vital sign. Vital sign atau tanda-tanda vital adalah pengukuran fungsi tubuh dan alat diagnosa untuk memeriksa organ vital dari pasien untuk menentukan kondisi dari pasien tersebut. Vital sign ini meliputi pengukuran tekanan darah, suhu, dan respirasi. Baik, masih ada lagi? Silakan. Yaitu mukosa itu adalah bagian dalam mulut yang membentuk bibir bagian luar. Baik, mungkin dari teman-teman lain ada pendapat? Jika tidak ada, selanjutnya kita masuk pada step yaitu mengidentifikasi masalah. Silakan. Apa yang menyebabkan klien tampak pucat dan mukosa bibir tampak kering dan lemas? Baik, masih ada lagi? Silakan. Apa yang menyebabkan demam pada tubuh pasien tersebut? Baik, masih ada lagi? Silakan. Apa yang menyebabkan tekanan darah rendah pada pasien tersebut? Baik, mungkin masih ada? Saya. Silakan. Apa yang menyebabkan pasien tersebut merasa sangat lemas? Masih ada lagi? Saya. Silakan. Apa yang menyebabkan denyut nadinya itu cepat? Selanjutnya mungkin ada teman-teman yang mengetahui jawaban dari pertanyaan-pertanyaan di atas. Saya. Silakan. Oke, saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. Apa yang menyebabkan klien tampak pucat dan mukosa bibir tampak kering dan lemas? Nah, sepengetahuan saya, yang menyebabkan klien tampak pucat, mukosa bibir kering dan tampak lemas itu dikarenakan klien ini kekurangan cairan atau dehidrasi, sehingga produksi kelenjar air liurnya kurang yang menyebabkan mukosa bibirnya kering.
Apa penyebab dia demam? Yang saya tahu, yang menyebabkan dia demam itu mungkin karena adanya berbagai kondisi seperti penyakit infeksi virus, bakteri atau parasit yang membuat dia itu demam. Untuk pertanyaan selanjutnya ada yang tahu? Saya akan menjawab pertanyaan nomor 3, apa yang menyebabkan tekanan darahnya rendah? Karena di kasus itu pasien kurang minum sehingga menyebabkan klien dehidrasi dan tekanan darah menurun. Baik, selanjutnya silahkan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang nomor 4, yaitu apa yang menyebabkan badan terasa sangat lemas. Yang menyebabkan badannya terasa lemas itu dikarenakan tubuhnya itu kekurangan volume cairan, yang menyebabkan dia itu merasa lemas. Baik, untuk pertanyaan terakhir ada yang tahu jawabannya? Silahkan. Apa yang menyebabkan denyut nadi cepat? Penyebab utamanya adalah rangkaian hantaran sinyal elektrik pada atrium jantung tidak teratur. Takikardia supraventrikular terjadi pada bagian jantung di atas ventrikel atau atrium. Hal ini disebabkan karena rangkaian hantaran elektrik pada jantung yang umumnya sudah terjadi ketika sejak lahir. Baik, selanjutnya kita masuk pada step berikut, yaitu skema yang berasal dari keyword yang didapat dari hasil diskusi kita sebelumnya. Nah, untuk sekretaris meja dipersilakan untuk membacakan keyword yang telah kita dapat tadi. Oke, keywordnya vital sign, anamnesis, bibir pucat, mukosa bibir, badan lemas, demam, tekanan darah rendah, denyut nadi, respirasi normal. Selanjutnya, dari skema keyword yang kita dapatkan tadi, apakah ada tanggapan dari teman-teman? Karena tidak ada, kita masuk pada step selanjutnya, yaitu perumusan learning objektif atau tujuan pembelajaran. Silahkan. Kita dapat mengetahui etiologi dari demam, kita dapat mengetahui patofisiologi dari demam, dan juga kita dapat mengetahui terapi dari tekanan darah rendah. Baik, masih ada lagi? Silahkan. Baik, jadi terkait dengan kasus tersebut, kita dapat mengetahui bagaimana cara kita mengangkat diagnosa keperawatan apa kira-kira yang muncul dari kasus tersebut. Selanjutnya, untuk step berikut kita akan belajar mandiri. Sampai ketemu di pertemuan berikut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih karena telah hadir pada pertemuan tutorial kali ini. Sekarang kita sudah masuk pada step yang terakhir, yaitu step yang ke-7. Tapi sebelum kita lanjut, alangkah lebih baiknya kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Oke, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, untuk sekretaris papan dipersilakan. Mengingat diskusi kita pada pertemuan sebelumnya yang kita sudah mendapatkan learning objektif. Diskusi jumlahnya ada 4, yaitu merumuskan diagnosa keperawatan, yang kedua patofisiologi demam, yang ketiga etiologi demam, kemudian yang terakhir terapi tekanan darah rendah. Untuk teman-teman ada yang mau menjelaskan? Dipersilakan. Baik, etiologi demam. Demam disebabkan oleh faktor infeksi ataupun faktor non-infeksi. Penyebab paling umum dari demam adalah infeksi bakteri, virus, jamur ataupun parasit. Sekitar 9 dari 10 anak demam yang disebabkan karena infeksi virus seperti pilek, flu atau gastroenteritis, sedangkan yang disebabkan oleh bakteri seperti infeksi telinga, demam tifoid, pneumonia, demam berdarah dan lainnya. Baik, demam akibat faktor non-infeksi itu juga dapat disebabkan oleh beberapa hal, antara lain faktor lingkungan yang terlalu tinggi, penyakit autoimun, keganasan dan pemakaian obat-obatan.
Hal lain yang berperan sebagai penyebab demam non-infeksi adalah gangguan sistem saraf pusat seperti pendarahan otak, status epileptikus, koma, cedera hipotalamus, atau gangguan lainnya. Baik, ada tambahan? Jika tidak ada, kita masuk ke yang kedua. Ada yang mau menjelaskan? Saya Silahkan. Baik, untuk patofisiologi demam, jadi demam itu terjadi karena adanya suatu zat yang dikenal dengan nama pirogen. Pirogen adalah zat yang dapat menyebabkan demam. Pirogen itu terbagi dua, yaitu pirogen eksogen, adalah pirogen yang berasal dari luar tubuh pasien. Terus proses terjadinya demam dimulai dari stimulasi sel-sel darah putih, seperti monosit, limfosit, dan neutrofil. Oleh pirogen eksogen baik berupa toksin, mediator inflamasi atau reaksi imun. Sel-sel darah putih tersebut akan mengeluarkan zat kimia yang dikenal dengan pirogen endogen. Pirogen eksogen dan pirogen endogen akan merangsang endotelium hipotalamus untuk membentuk prostaglandin. Prostaglandin yang terbentuk kemudian akan meningkatkan patokan termostat di pusat termogulasi hipotalamus. Nah, hipotalamus akan menganggap suhu sekarang lebih rendah dari suhu patokan yang baru, sehingga ini memicu mekanisme untuk meningkatkan panas antara lain menggigil, vasokonstriksi kulit, dan mekanisme volunteer seperti memakai selimut, sehingga akan terjadi peningkatan produksi panas dan penurunan pengurangan panas yang pada akhirnya akan menyebabkan suhu tubuh naik ke patokan yang baru tersebut. Baik, untuk teman-teman apakah ada tambahan? Oke, jika sudah cukup. Ada tambahan dari Izar. Oke, silahkan. Baik, terkait dengan patofisiologi demam ini memiliki 3 fase, yaitu fase kedinginan, fase demam, dan fase kemerahan. Fase pertama yaitu kedinginan merupakan fase peningkatan suhu tubuh yang ditandai dengan sinkronisasi pembuluh darah dan pengikatan aktivitas otot yang berusaha untuk memproduksi panas sehingga tubuh akan merasa kedinginan dan menggigil. Fase yang kedua yaitu fase demam merupakan fase keseimbangan antara produksi panas dan kedinginan. Baik, untuk teman-teman yang lain apakah masih ada tambahan lagi? Cukup. Jika sudah cukup, kita lanjut ke pertanyaan berikut. Ada yang mau menjelaskan? Saya. Iya, silakan. Kemarin kan sempat dibahas bagaimana cara mengatasi tekanan darah rendah. Menurut Halo Dokter, dari website yang sudah saya cari, cara mengatasi tekanan darah rendah yaitu mengkonsumsi makanan yang memiliki banyak kandungan garam menjadi cara yang bisa dilakukan untuk mengatasi darah rendah karena yodium bisa menaikkan tekanan darah. Kemudian dilansir dari Mayo Clinic, beberapa cara lain yang bisa dicoba untuk mengatasi tekanan darah rendah yaitu yang pertama, ubah posisi dengan perlahan atau sebisa mungkin untuk tidak berdiri terlalu lama. Yang kedua, banyak minum air putih untuk meningkatkan volume darah dan mencegah dehidrasi. Yang ketiga, tidur dengan menumpuk 2-3 bantal agar ketika bangun dan berdiri tidak mengalami penurunan tekanan darah secara drastis. Kemudian yang keempat, kurangi kebiasaan mengkonsumsi minuman beralkohol. Yang kelima, minum secangkir kopi di pagi hari juga bisa membantu untuk mengatasi tekanan darah rendah. Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk teman-teman yang lain apakah ada pendapat berbeda atau ada tambahan? Sudah cukup. Sudah cukup. Selanjutnya kita masuk ke pertanyaan berikut. Silakan. Baik, kita masuk kepada proses perumusan diagnosa keperawatan kasus tersebut. Nah, dalam kasus tersebut itu kita dapat mengangkat 2 diagnosa keperawatan. Yang pertama adalah hipovolemia, di mana karena di situ klien tersebut menghindari untuk minum dikarenakan tidak ingin bolak-balik ke WC. Jadi, sekarang kita akan merumuskan diagnosa keperawatan apa yang bisa kita angkat untuk kasus ini. Baik, dalam kasus ini saya bisa mengangkat 2 diagnosa keperawatan, yaitu yang pertama ada hipovolemia. Ini dikarenakan pasien ini mengurangi minum
karena khawatir terlalu sering izin ke toilet. Maka itu pasien ini mengalami kekurangan cairan. Maka saya mengangkat diagnosa keperawatan hipovolemia. Kemudian yang kedua adalah diagnosa keperawatan hipertermia. Ini saya angkat karena pasien di sini mengalami demam, di mana kondisi tubuhnya itu 38,2 derajat Celcius. Baik, mungkin dari teman-teman yang lain ada tambahan atau pendapat lain? Baik. Dapat kita simpulkan pada diskusi kali ini, kita dapat mengangkat diagnosa medisnya itu dehidrasi. Kemudian ada diagnosa keperawatannya itu hipovolemia dan hipertermia. Kenapa kita mengangkat hipovolemia? Karena di situ pasien mengalami kekurangan cairan dan mengalami demam. Selanjutnya saya kembalikan kepada ketua kelompok. Baik, terima kasih. Karena telah berakhir diskusi kita tentang kasus yang kita bahas, maka berakhir pula kita sudah masuk di step yang ke-7 ya. Maka sudah berakhir. Untuk pertemuan tutorial kali ini kalian sangat hebat. Terima kasih. Tepuk tangan dulu.